Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu jelaskan sekurang-kurangnya 3 faktor penting mempengaruhi farmakokinetika bahan aktif dari sediaan herbal dalam pengujian klinik dan berikan contoh konkretnya. Jadi, uji klinik adalah pengujian khasiat dari keamanan dan obat pada manusia yang dapat menjamin apakah hasil in vitro atau hasil pada hewan coba sama dengan pada uji manusia. Uji ini terdiri dari 4 fase, yaitu fase 1, dia calon obat diuji pada sukarelawan, yaitu yang sedikit 25-50 orang, untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan ini juga terlihat pada manusia. Nah, pada fase ini ditentukan hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkannya dan profil farmakokinetika pada obatnya, seperti absorpsinya bagaimana, distribusinya, waktu paruh, dan lain sebagainya. Nah, kemudian fase 2 ini pada pasien tertentu, yaitu digunakan pasien 100-200 pasien yang diamati efisien pada penyakit yang diobati. Nah, diharapkan obat ini mempunyai efek yang potensial dengan efek samping yang rendah ataupun tidak toksik ketika dikonsumsi dengan pasien yang memiliki penyakit sesuai dengan efektivitas dari senyawa tersebut. Kemudian yang ketiga ada fase 3 itu ada melibatkan kelompok pasien besar 300-3000 orang dikonfirmasi efek terapinya. Nah, di mana uji ini efikasi, kemudian farmakoekonomi dan keamanan pada jumlah sampel yang cukup dan representatif sebelum obat mendapatkan, di mana pada fase 3 ini sebelum obat didapatkan izin edarnya. Nah, kemudian fase 4 barulah evaluasi efek terapi ketika sudah mendapatkan surat izin edar, pemantauan ADR, dan tingkat keamanan dan efektivitas indikasi lain setelah obat diedarkan. Nah, ini akan dipantau dengan waktu yang lama, sekitar sampai 5 tahun, apakah obat yang dikonsumsi memiliki efek samping panjang gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi dapat terjadi pada obat herbal saat uji klinik, yang itu disebabkan sifat fisikokimia dari berbagai macam senyawa yang terkandung di dalamnya, di mana hal ini akan mempengaruhi proses absorpsi obat di dalam tubuh, seperti contohnya senyawa flavonoid. Mekanisme absorpsi itu akan menunjukkan bahwa flavonoid glikosida dihidrolisis oleh laktase dihidrolis sebuah glukos di bagian luar tepi membran dari usus halus. Nah, flavonoid ini akan melintasi membran dengan baik gitu. Kemudian dapat pada uji klinik bahan sediaan herbal dapat dipengaruhi oleh efektivitas senyawa obat dengan penyakit pasien yang diujikan. Apakah pasien tersebut memiliki penyakit tidak hanya satu, namun memiliki beberapa jenis penyakit, sehingga misalnya pasien yang memiliki gangguan fungsi jantung dapat mengakibatkan perubahan aliran darah dan fase distribusi obatnya, sedangkan pada gangguan ginjal atau liver dapat menurunkan eliminasi obat yang ditunjukkan oleh perpanjangan waktu paruh eliminasi dan penurunan slope dari fase eliminasi. Contohnya seperti obat digoxin. Nah, ini telah dilakukan uji klinik, yaitu senyawa aktif yang diperoleh dari tanaman Digitalis lanata, di mana digoxin ini kan digunakan untuk meningkatkan kemampuan memompa jantung ke dalam keadaan gagal ginjal jantung. Nah, digoxin ini termasuk obat dengan therapeutic window yang sangat sempit. Karena itu kadar obat dalam plasma darah yang menimbulkan efek terapi dan efek toksik sangat sempit. Masa kerjanya yaitu 30-50 jam. Di mana kerjanya ini meningkatkan kekuatan kontrak otot jantung karena penghambatan enzim Na+ dan Ka+. Digoxin ini juga berpengaruh pada efektivitas saraf otonom dan jantung terhadap neurotransmitter. Hal ini telah dilakukan uji klinik. Kemudian pada uji klinik kurkumin dikatakan bahwa kurkumin memiliki efek bioavailabilitas yang rendah dikarenakan dari sifat senyawa dari kurkumin tersebut.